Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Hamdan SPDGR, guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 1 Reog, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat menjadi siswa kelas 7 SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ini merupakan pertemuan pertama di semester ganjil. Saya harapkan kita dapat menikmati pertemuan ini sampai selesai pembelajaran. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Salah satunya adalah planet Bumi, rumah tempat tinggal kita. Selain Bumi, benda apa saja yang ada di luar angkasa? Benda-benda yang ada di luar angkasa selain Bumi banyak sekali, seperti planet-planet, bulan, bintang, matahari, meteor, dan masih banyak yang lainnya. Tentu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Mengapa kita dapat mengetahui di luar angkasa ada benda-benda langit seperti yang saya sebutkan di awal? Mengapa para ilmuwan dapat menunjukkan di luar angkasa terdapat benda-benda langit? Mengapa teknologi HP, TV, komputer terus berkembang dan semakin canggih? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita mengikuti pembelajaran pertama kita. Dalam pertemuan pertama ini, ada dua kompetensi dasar yang harus kita pelajari, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Untuk kompetensi keterampilannya 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun materi pokoknya yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran di materi ini diharapkan setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran ini, anak-anak dapat yang pertama 3.1.1 menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, 3.1.2 dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, 3.1.3 dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Dan yang keempat, 4.1.1 dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasil. Adapun submateri pembelajaran kita yaitu tentang penyelidikan IPA. Anak submaterinya ada 3 yang kita pelajari, yaitu yang pertama metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, yang kedua kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga objek yang dipelajari dalam IPA. Karena kita akan memulai pembelajaran ini, saya minta waktu dan perhatiannya. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Saat duduk di bangku SD, sekolah dasar, tentunya kalian juga telah mempelajari mata pelajaran IPA. Sekarang saya ingin bertanya, apa itu IPA? Benar, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan, serta gejala-gejala alam yang dapat dirumuskan kebenarannya secara empiris. Atau dapat dikatakan,
IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti inilah para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu di alam ini dapat terjadi, serta dapat memperkirakan yang terjadi di saat ini maupun masa yang akan datang. Banyak hasil penelitian dari ilmuwan yang sudah kita manfaatkan, misalnya HP, TV, komputer, dan lain-lain. Karena negara kita adalah negara agraris, banyak sekali yang sudah dimanfaatkan di bidang pertanian. Di antaranya bibit jagung hibrida dan pupuk. Dalam bab ini, kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui yang namanya pengamatan atau observasi. Kita lihat kegiatan berikut. Ayo kita lakukan. Mengamati temanmu. 1. Buat kesepakatan dengan teman sebangkumu. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap temanmu, amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati. Langkah ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu. Ingat, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran. Jadi harus betul-betul amati temanmu. Bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Kemudian menalar dan mengomunikasikan. Untuk satu orang yang diamati, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman kamu yang lain. Adakah yang berbeda? Mengapa hasilnya demikian? Apakah yang mempengaruhi hasil pengamatan tersebut? Diskusikan dengan teman-temanmu. Jadi, setelah amati, kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman ya. A. Penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan yang telah dilakukan hasilnya berupa deskripsi. Misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dari hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Berapakah massa tubuhnya? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya harus dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih lengkap. Dan dengan cara inilah IPA akan dapat berkembang. Perhatikan kegiatan berikut, ayo kita lakukan. Langkah kerja dalam IPA, maksudnya dalam kegiatan ini. Yang pertama, potong kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4 cm x 12 cm. Langkah kedua, gambarkan atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Yang ketiga, ambil beker gelas atau gelas bekas air mineral, isi dengan air setinggi 1 cm. Yang keempat, buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Langkah kelima, kemudian celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam. Catat hasil pengamatanmu. Ini kegiatan bertujuan untuk membuat perkiraan dan menguji hasilnya. Baik, 1. Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Yang dimaksud dengan metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya. Apa itu secara sistematis?
yaitu ada langkah-langkah atau memiliki langkah-langkah. Dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan 3 langkah atau 3 proses yang harus dilalui dan dikuasai, yakni yang pertama adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi pengamatan ini menggunakan panca indera, itu baik mata, telinga, atau panca indera yang lainnya. Yang kedua, membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk membuat perkiraan dan mengujinya. Dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Apa itu mengomunikasikan? Mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan dan data yang disajikan berupa tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dua, kegunaan mempelajari IPA. Jadi, setelah kita mempelajari IPA, kamu mampu untuk yang pertama, manfaatnya, memahami berbagai hal di sekitar kita. Apa itu memahami berbagai hal di sekitar kita? Misalnya, mengapa matahari bersinar? Maka kita akan mengetahui mengapa, apa sebabnya matahari bersinar. Yang kedua, manfaat yang kedua, kamu mampu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang ketiga, manfaatnya adalah kamu mampu untuk menyelesaikan masalah. Ketika akan ada masalah, maka kamu cepat mendapatkan solusinya. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dan dari air keruh. Karena kamu telah mempelajari IPA, maka kamu akan mendapatkan solusinya dengan cepat. Yang terakhir atau yang keempat, kamu mampu untuk berpikir logis atau berpikir kritis dan sistematis. Misalnya, perhatikan gambar yang paling ujung bawah. Misalnya jika ada data seperti ini, apa kesimpulannya? Tiga, objek yang dipelajari dalam IPA. Sebelumnya kita telah melakukan kegiatan mengamati kertas saring atau kertas tisu dalam uji coba membuat perkiraan. Pertanyaan saya, apakah hanya kertas saring atau kertas tisu yang menjadi objek dalam pembelajaran IPA? Jawabannya tentu tidak, karena ada 4 objek yang dipelajari dalam IPA. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, digolongkan menjadi 4 yang menjadi objek dalam pembelajaran IPA, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Objek yang kedua atau pengetahuan yang kedua adalah kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan pengetahuan yang keempat atau objek yang keempat dalam pembelajaran IPA yaitu ilmu bumi dan antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula terjadinya bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai macam benda langit lainnya. Jadi ini merupakan 4 objek yang dipelajari dalam IPA. Baik, sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pembelajaran pertemuan pertama ini, yang pertama adalah dalam pembelajaran penyelidikan IPA itu melibatkan 3 langkah atau 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah pengamatan,
yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Yang berikutnya adalah tentang manfaat pembelajaran IPA atau kegunaan mempelajari IPA, yaitu yang pertama, kamu dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, kamu dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, kamu dapat menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kamu dapat berpikir logis dan sistematis. Adapun objek dalam pembelajaran IPA, itu ada 4 pengetahuan. Yang pertama adalah fisika, yang kedua kimia, yang ketiga biologi, dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Demikianlah pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Untuk anak-anak peserta didik saya, kelas 7 SMP Negeri 1 Reog, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, tolong kerjakan soal-soal dan LKPD yang ada di modul yang sudah dibagikan. Dan untuk kemajuan kita bersama, saya sangat mengharapkan usul sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video pertemuan kedua berikutnya. Untuk memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa, jangan lupa channelnya di-subscribe, di-share, dan di komen videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Indonesia. Sampai jumpa.